Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Semidor Tia Penggoam, NIM 102-2022-00009, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas A semester 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah konsep dasar PAUD. Di sini saya akan membuat suatu video materi, yaitu menjelaskan model pembelajaran anak usia dini. Model pembelajaran anak usia dini, hakikat model pembelajaran, pengertian model. Model diartikan sebagai barang atau benda tiruan dari benda sesungguhnya, seperti globe. Adalah model dari bumi tempat kita hidup. Model secara sederhana adalah gambaran yang dirancang untuk mewakili kenyataan. B. Pengertian pembelajaran. Dalam proses pendidikan di sekolah secara keseluruhan, pembelajaran merupakan aktivitas paling utama. Ini berarti bahwa keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung kepada bagaimana proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Lebih lengkap, pemahaman seorang guru terhadap pengertian pembelajaran akan mempengaruhi cara guru itu dalam mengajar. Dari berbagai definisi yang akan dikemukakan oleh pakar-pakar secara umum, pembelajaran didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa prinsip yang menjadi landasan pengertian tersebut di atas ialah: 1. Pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan perilaku. Prinsip ini mengandung bahwa ciri utama proses pembelajaran itu ialah adanya perubahan perilaku dalam diri individu. Artinya seorang yang telah mengalami pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua perubahan perilaku itu adalah hasil pembelajaran. Perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Perubahan didasari keterampilan telah menambah dan mungkin saja ia lebih yakin terhadap kemampuan dirinya. Perubahan bersifat kontinu atau berkesinambungan. Artinya suatu perubahan yang telah terjadi sebagai hasil pembelajaran akan menyebabkan terjadinya perubahan yang lain. Misalnya seorang anak yang telah belajar membaca, ia akan berubah perilakunya dari tidak mampu membaca menjadi dapat membaca. Perubahan yang bertujuan dan terarah, artinya perubahan itu terjadi karena adanya sesuatu yang akan dicapai. 2. Hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Prinsip ini mengandung arti bahwa perilaku sebagai hasil pembelajaran adalah meliputi semua aspek perilaku dan bukan hanya satu atau dua aspek saja. Perubahan perilaku itu meliputi aspek-aspek perilaku kognitif, efektif, dan juga motorik. 3. Pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ketiga itu mengandung makna bahwa pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas, terjadi adanya tahapan-tahapan aktivitas yang sistematis dan terarah. 4. Proses pembelajaran terjadi karena adanya suatu yang mendorong dan ada suatu tujuan yang akan dicapai. Prinsip ini mengandung suatu yang ingin dicapai adalah karena adanya kebutuhan yang harus dipuaskan dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Atas dasar prinsip itu, maka pembelajaran akan terjadi apabila individu merasakan adanya kebutuhan yang mendorong dan ada sesuatu yang perlu dicapai untuk memenuhi kebutuhannya.
C. Hakikat pembelajaran anak usia dini. Pada hakikatnya anak itu unik, mengekspresikan perilakunya secara relatif, spontan, bersifat aktif dan energik, egosentris, memiliki rasa ingin tahu yang kuat, antusias terhadap banyak hal, bersifat eksploratif dan berjiwa petualang, kaya dengan fantasi, mudah frustrasi dan memiliki daya perhatian yang pendek. Masa anak merupakan masa belajar yang potensial. Kurikulum untuk anak usia dini harus benar-benar memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan tahap perkembangan dan harus dirancang untuk membuat anak mengembangkan potensi secara utuh, baik kurikulum Taman Kanak-kanak 2004 maupun kurikulum Taman Kanak-kanak 2009. Pada dasarnya sama memuat aspek-aspek perkembangan yang dipandukan mencakup bidang pengembangan perilaku melalui pembiasaan dan bidang kemampuan dasar. Pembelajaran anak usia dini pada hakikatnya adalah pembelajaran yang berorientasi bermain atau belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Pembelajaran yang berorientasi perkembangan yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada anak supaya memberikan perkembangan kesempatan kepada anak untuk belajar dengan cara-cara yang tepat. Pendekatan yang paling tepat adalah pembelajaran yang bersifat pada anak. D. Pengertian model pembelajaran. Model dalam konteks pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. E. Model strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuannya, sintaksnya, atau langkahnya. Strategi merupakan pola umum menentukan kegiatan harus dilakukan untuk tujuan tertentu. Dikatakan pola umum sebab suatu strategi pada hakikatnya belum mengasah pada hal-hal yang bersifat praktis. Pentingnya model pembelajaran. Model pembelajaran dipandang paling punya peran strategi dalam upaya mendongkrak keberhasilan proses belajar mengajar, karena ia bergerak dengan melihat kondisi kebutuhan anak didik, sehingga guru diterapkan mampu menyampaikan materi dengan tepat tanpa mengakibatkan siswa mengalami kebosanan. B. Kriteria pemilihan model pembelajaran. Untuk memilih atau menentukan model pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik dan prinsip-prinsip pembelajaran seperti kecepatan belajar, motivasi, minat, keaktifan, dan umpan balik atau penguatan, serta berorientasi pada konsep pembelajaran mutakhir. Terdapat beberapa kriteria yang harus menjadi pertimbangan guru dalam memilih strategi pembelajaran, yaitu karakteristik tujuan pembelajaran. Apakah untuk mengembangkan aspek kognitif, aspek efektif, atau psikomotorik? Apakah pembelajaran itu bertujuan untuk mengembangkan domain fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan estetika? B. Karakteristik anak sebagai peserta didik, baik usianya maupun kemampuannya. Jenis-jenis model pembelajaran pada anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini dapat dikelompokkan menjadi 3 pendekatan, yaitu pembelajaran bebas dan pembelajaran terpimpin dan pembelajaran kondusif. 1. Pembelajaran bebas. Pembelajaran bebas merupakan suatu strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna kepada anak. 2. Pembelajaran terpimpin. Berbeda dengan pembelajaran bebas. Pembelajaran terpimpin merupakan strategi yang sepenuhnya dikendalikan guru. 3. Pembelajaran kondusif. Pembelajaran kondusif ini merupakan kombinasi antara suasana belajar bebas dengan suasana pembelajaran terpimpin. Model pembelajaran menurut pandangan behaviorisme. Menurut pandangan ini, belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang dapat diamati atau diobservasi. 2. Pembelajaran menurut pandangan kognitivisme. Pandangan kognitif tentang pembelajaran antara diilahi oleh hasil kerja Jean Piaget dan sejawatnya. 3. Model pembelajaran menurut pandangan konstruktivisme. Menurut pandangan ini adalah pembangun aktif pengetahuannya sendiri. 4. Model pembelajaran menurut pendekatan Hig atau SOP. Menurut pendekatan ini, anak memiliki potensi untuk mengembangkan pengetahuan. Model pembelajaran menurut pandangan progresifisme. Menurut Lyon, aliran ini berpandangan bahwa belajar adalah perubahan dalam pola berpikir melalui pengalaman memecahkan masalah. Ketika anak berinteraksi dengan lingkungan, pengalaman nyata dan objek-objek nyata, anak akan mengalami masalah. Anak akan mencoba memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya, dan ketika itu pula akan terjadi perubahan berpikir mereka. Sekian penjelasan dari materi saya. Mungkin ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.